Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah anugerah dan mesti harus kita syukuri. Nampak dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian. Tertulis di situ, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau Allah tidak mengembuskan nafas hidup di dalam hidung kita ini hanya lempung. Suster tahu lempung? Tahu suster ya? Lempung itu tanah liat. Kita ini hanya tanah liat yang diberi pakaian. Tetapi karena Allah itu mengembuskan nafas hidupnya ke hidung manusia, sehingga manusia mempunyai kehidupan. Ini yang mesti patut kita syukuri, bahwa hidup itu adalah anugerah dari Allah. Hidup bukan dari diri kita sendiri, tetapi hidup itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Semestinya hidup sebagai sebuah anugerah yang harus disyukuri itu, manusia ternyata tidak taat. Manusia jatuh dalam dosa karena mengikuti nasihat iblis.
Kalau dalam bahasa hukum, di sini ada yang namanya advocatus diaboli. Advokat itu mempunyai bertugas untuk menjadi penasihat hukum. Jelas sekali bagaimana setan itu memberikan nasihat kepada manusia pertama, mengatakan kepada perempuan itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sahut perempuan itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi setan itu terus menasihati, dalam bentuk ular itu memberikan nasihat. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu nasihat dari iblis. Lalu akhirnya tergoda tidak? Tergoda. Melihat buah itu kok kelihatannya sedap, menarik hati. Akhirnya buah itu dimakannya dan dibagikan kepada Adam. Saat itulah manusia lalu jatuh ke dalam dosa. Mestinya manusia mengikuti yang namanya advocatus Dei, mengikuti nasihat Tuhan. Dalam bacaan Injil pun juga menggambarkan dialog antara setan dengan Yesus itu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu nasihat setan. Itu yang disebut advocatus diaboli. Tetapi Yesus taat. Dia juga berpegang pada sabda Tuhan. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam situasi lapar, godaan untuk makan itu kan besar. Tetapi Yesus taat. Dia tidak mengikuti nasihat iblis itu. Sampai 3 kali, lalu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini nasihat setan. Supaya dianggap apa? Supaya Yesus dianggap sebagai orang yang mencari ketenaran. Apakah Yesus tergoda? Tidak. Yesus tetap mengikuti advocatus Dei. Yesus tetap mengikuti nasihat Tuhan. Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tidak cukup berhenti di sini. Yesus lalu dibawa ke gunung yang tinggi. Kembali iblis memberikan nasihat, jika engkau anak Allah, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tegas mengatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada advocatus Dei, nasihat Tuhan yang lalu dipegang. Bukankah dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari selalu berhadapan dengan nasihat iblis dan nasihat Tuhan?
Dalam diri kita ada kecenderungan yang namanya pengen kenikmatan. Makan itu kan kenikmatan. Lidah kita ini kadangkala sulit untuk kita kendalikan. Mencari kenikmatan hidup. Mungkin ketika Rabu Abu kita merasakan itu. Kok rasa-rasanya puasa hanya makan kenyang sekali apa sekali kenyang? Kenyang sekali ya? Sekali kenyang? Ada godaan ya saya tak ngemil lah sedikit-sedikit karena lapar. Kira-kira itu nasihat iblis atau nasihat Tuhan? Ya ndak apa-apalah daripada kepalanya pusing. Saya icip-icip ini, icip-icip kok sak piring, itu tidak icip-icip itu namanya. Ada kecenderungan kita mencari kenikmatan hidup. Apakah kita berani untuk melawan dan mengendalikan diri terhadap kenikmatan itu? Di dalam diri manusia ada kecenderungan untuk mencari ketenaran. Orang pengen terkenal dengan berbagai macam cara, sikut sana, sikut sini supaya menjadi orang yang terkenal. Pengen menjadi YouTuber mungkin ya, terkenal, tetapi dengan cara-cara yang tidak elegan, menjelek-jelekan orang lain. Ada kecenderungan seperti itu, seperti halnya Yesus yang digoda untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Kita pengen kok menjadi orang-orang yang terkenal, saya lebih hebat dibanding dengan yang lain. Ada dalam diri kita. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita untuk menjadi pribadi yang sungguh rendah hati? Nah, ini yang terakhir menarik. Kita datang ke mana itu? Bukit apa? Kalau kita lalu naik ke Gunung Kidul itu apa? Bukit Bintang. Kita naik ke Bukit Bintang lalu melihat malam hari kota Yogyakarta. Seluruh kota Yogyakarta sak keraton-keratone saya serahkan kepada Anda, tetapi Anda harus menyembah aku. Menarik tidak? Menarik. Siapa sih orang yang tidak pengen berkuasa? Nafsu kuasa, kekayaan kadangkala mendominasi hidup kita ini. Lalu menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tamak di dalam hidup kita ini. Kita tidak pernah mengatakan cukup dengan apa yang kita peroleh. Bukankah godaan-godaan macam itu sungguh-sungguh manusiawi dan kita alami? Maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat. Bertobat seperti apa? Atau dasar pertobatan itu apa? Dasar pertobatan itu dalam bacaan kedua surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa kita manusia telah mendapatkan warisan dosa. Jelas sekali. Karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Tetapi kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa manusia. Maka Allah mengutus Yesus Kristus putranya untuk menebus dosa-dosa kita itu. Jelas. Karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Maka oleh satu orang pelanggaran semua orang beroleh penghukuman.
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yakni Yesus Kristus, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Ini loh, Yesus Allah itu tidak pernah tega untuk lalu manusia biarlah tetap hancur. Tetapi karena Allah itu sungguh menyadari, Allah itu siap untuk menanggung resikonya. Resiko memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Resikonya ya karena dalam tubuh yang fana, jatuh dalam dosa, hanya terbuat dari tanah liat. Allah berani menanggung resiko itu, mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita manusia sehingga kita diselamatkan. Maka mari Bapak Ibu, para suster dan saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah anugerah yang terus mesti kita syukuri. Diharapkan hidup ini lalu kita mengikuti nasihat-nasihat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita